wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Apakah semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Jadi sekarang saya akan melakukan presensi dulu ya. Saya panggil satu-satu. Atau ada yang sakit atau yang tidak masuk hari ini? Tidak. Semuanya masuk? Yeay. Nah, saya presensi dulu ya. Sarah masuk ya. Yeay. Kemudian Nuryati. Putri. Sudah ya? Semuanya masuk. Alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran dimulai, mari kita awali dengan doa. Tolong Zara untuk dipimpin doa awal belajar ya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya mari kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tolong berdiri semuanya. Terima kasih. Tolong duduk kembali. Oke anak-anak, agar kita lebih semangat lagi, maka kita akan melakukan listening. Jadi tolong kalian perhatikan Bu Farida. Oke? Yang kalian perhatikan itu apa? Perkataannya Bu Farida. Jangan gerakannya, tapi perkataannya. Oke? Sekarang kalian pegang mulut. Ayo, ada yang salah? Oh iya, berarti semuanya ini masih fresh, ge? Semuanya masih konsentrasi. Ya, sebelum pelajaran ini dimulai, Bu Farida akan memberikan pertanyaan. Oke? Coba kalian, apakah mengetahui adakah kegiatan produksi di sekeliling kita? Ada. Ada, iya. Contohnya seperti apa, Zara? Pabrik tahu, pabrik tempe, dan pabrik kerupuk. Iya, jadi di SMK
kegiatan produksi di suatu daerah tersebut, dampak apa yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut? Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan, apalagi apa? Terserapnya tenaga kerja. Terserapnya tenaga kerja. Ya, jadi dengan adanya kegiatan produksi, dampak positifnya itu terserapnya tenaga kerja. Tapi di sisi lain ada dampak negatif, yaitu pencemaran lingkungan. Ya, oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Oke. Jadi untuk yang pertama, yaitu peserta didik mampu menganalisis yang berkaitan dengan kegiatan produksi beserta masalahnya. Yang kedua, peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Oke, selanjutnya kalian amati video tentang materi kegiatan produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan produksi. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa mampu menganalisis kegiatan produksi serta berbagai permasalahannya. Yang kedua, yaitu siswa mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Untuk indikator pencapaian tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu aspek kognitif. Melalui diskusi kelompok, siswa mampu menganalisis kegiatan produksi dan permasalahannya. Yang kedua, aspek keterampilan. Melalui diskusi kelompok, siswa mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Untuk pengertian produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang ataupun jasa. Dalam hal ini, misalkan menghasilkan barang bisa berupa tas ataupun sepatu. Dan untuk menghasilkan jasa, misalnya ojek online, maupun potong rambut, ataukah bengkel motor. Untuk tujuan produksi yang pertama yaitu menghasilkan barang dan jasa. Hal ini didasarkan pada kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Kebutuhan manusia yang meningkat maka akan memotivasi produsen untuk menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu mencari keuntungan atau laba. Seorang produsen akan memproduksi jika berkeyakinan mendapatkan keuntungan. Namun jika ia berasumsi tidak mendapat keuntungan, dia juga akan melakukan kegiatan produksi. Yang kedua yaitu menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Dengan memproduksi barang dan jasa, maka produsen akan memperoleh pendapatan termasuk dari penjualan produknya. Selanjutnya, hal itu dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan termasuk kehidupan para karyawan. Yang keempat yaitu meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Dengan memproduksi, maka produsen mendapat kesempatan melakukan uji coba atau eksperimen untuk meningkatkan mutu sekaligus jumlah produksinya agar lebih baik dari produksi sebelumnya. Yang kelima yaitu mengganti barang yang rusak atau aus. Mengganti barang-barang yang aus atau rusak karena dibakar atau karena bencana alam, semua itu diganti dengan cara memproduksi barang yang baru atau memperbaiki bila masih memungkinkan. Kemudian untuk faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Untuk faktor produksi asli adalah faktor produksi yang berhubungan langsung dengan telah tersedia di alam. Faktor produksi asli ini terdiri atas sumber daya alam dan tenaga kerja. Untuk sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat dimanfaatkan
menghasilkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah segala kemampuan manusia baik fisik atau jasmani maupun rohani yang digunakan untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada faktor turunan, di mana faktor turunan adalah faktor produksi yang tidak berhubungan langsung dengan alam dan merupakan faktor hasil pemikiran dan perkembangan manusia. Faktor produksi turunan ini meliputi faktor produksi modal dan faktor produksi kewirausahaan. Faktor serta keahlian organisasi. Untuk yang pertama yaitu faktor produksi modal adalah segala benda atau alat yang digunakan dalam memproses produksi. Yang kedua yaitu faktor produksi kewirausahaan adalah seseorang yang memiliki kemampuan menyatukan faktor-faktor produksi meliputi alam, tenaga kerja, dan modal. Yang ketiga yaitu keahlian organisasi. Keahlian organisasi ini ditunjukkan dengan keahlian mengatur berbagai kegiatan perusahaan baik yang bersifat internal maupun eksternal, sehingga produksi berjalan lancar dan menghasilkan laba bagi perusahaan. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis produksi. Jenis-jenis produksi ini dapat dibedakan atas produksi yang dihasilkan serta berdasarkan jangka waktu dan prosesnya. Berdasarkan produk yang dihasilkan ini, maka kegiatan produksi terdiri atas berbagai jenis. Yang pertama ada produksi SAP, produksi agraris, produksi industri, produksi perdagangan, serta produksi jasa. Kemudian yang selanjutnya berdasarkan jangka waktu prosesnya, maka produksi ini dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu produksi berjangka pendek, yang kedua produksi berjangka panjang, kemudian yang ketiga produksi terus menerus atau berkelanjutan, serta produksi berseringan. Mungkin Oke, itu adalah materi yang kita pelajari hari ini mengenai apa? Mengenai kegiatan produksi. Selanjutnya kalian amati mengenai video kontekstual yang berkaitan dengan apa? Masalah yang ada di sekeliling kita, ya. Kemudian kita awali informasi pertama pagi hari ini. Segera pencemaran lingkungan kembali terjadi di Banjarbaru. Kali ini dugaan pencemaran berasal dari sebuah pabrik tahu yang berada di Jalan Curug, Kelurahan Sungai Ulin, Banjarbaru. Adanya aktivitas produksi tahu di Jalan Curug, Kelurahan Sungai Ulin, Banjarbaru menyebabkan adanya bau tak sedap dari kolam penampungan limbah yang ada di bagian belakang pabrik tahu. Lurah Sungai Ulin menjelaskan sebelumnya memang ada keluhan warga dari Kelurahan Sungai Besar mengenai bau tak sedap dari pabrik tahu ini karena terdapat kolam pembuangan yang dekat dengan sungai yang ada di belakang pabrik dan mengalirkan air hingga ke Kelurahan Sungai Besar. Pihak kelurahan mengaku sudah melakukan pengawasan bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru terkait perizinan hingga meninjau langsung ke lokasi. Saat dicek, pengolahan limbah memang belum dilakukan dengan sempurna. Nantinya akan ada kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pengolahan limbah. Limbah dari hasil olah tahu lagi karena bau. Kita cek di lapangan itu hasil limbah itu tidak diolah dengan sempurna. Jadi dia langsung cuma ada beberapa tempat langsung dibuang ke sungai. Jadi sementara pemilik pabrik tahu yang sudah berdiri lebih dari 5 tahun lalu ini mengakui pengetahuannya terhadap pengolahan limbah masih terbatas. Langkah yang ia lakukan sementara ini yakni membuat kolam penampungan limbah dan menutupinya dengan plastik UV. memang limbah ini selalu bau karena limbah tahu itu susah diatasi.
Nah, karena kita itu keterbatasan ilmu, nah saya itu sebetulnya memohon sama pihak yang supaya bisa lah mengatasi limbah-limbah kita. Soalnya karena keterbatasan pengetahuan, Sugi berharap instansi terkait dapat memberikan solusi dan pembinaan untuk pengolahan limbah agar tidak mencemari lingkungan. Per hari, pabrik tahu milik Sugi mampu memproduksi 9 kuintal kedelai dengan pegawai sekitar 20 orang. Nabila Seba, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Oke, untuk video yang kedua, yaitu video kontekstual juga, cuman berkaitan dengan numerasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam channel yang membahas seputar produksi tahu. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas berapa keuntungan penjual tahu di setiap permasalahannya. Jadi kalau tahu itu kan tidak seperti tempe ya. Jadi tahu itu ada takarannya. Jadi setiap satu masakan itu berapa kilo, dan di setiap pabrik tahu itu mungkin berbeda-beda teman-teman ya. Maaf, betul. Misalkan di tempat saya satu masakannya itu 7 kilo. Di daerah lain atau di tempat produksi lain itu ada yang 10 kilo, 12 kilo, bahkan ada yang 15 kilo. Nah itu kalau sudah di pabrik besar itu bisa sampai 17 kilo karena metode perebusannya itu kan memakai uap. Jadi kalau saya maksimalkan 8 kilo ya kalau memakai tungku wajan, jadi seperti yang telah saya gunakan. Jadi kalau untuk merebus dengan ukuran kedelai 10 kilo permasalahannya itu kurang efektif dan makannya itu kurang merata. Di sini kita tidak akan membahas masalah wajan jadi itu, akan tetapi kita membahas berapa keuntungan penjual tahu per masakan dari tahu itu sendiri. Contohnya di tempat saya sendiri dengan takaran kedelai 7 kg itu untungnya berapa? Mari kita hitung-hitungan dari sekarang. Nah kita beli kedelai 7 kg, 1 kilogramnya kita bulatkan menjadi 11.000. Sebenarnya tidak ada 11.000. Sekarang itu harga kedelai 10.700. Tapi lebih enaknya kita menghitung, kita bulatkan menjadi 11.000. Jadi 11.000 kali 7. 11.000 kali 7 sama dengan 77.000 rupiah. Jadi setiap masakannya itu kita harus mengeluarkan 77.000 rupiah untuk membeli harga kedelai. Nah, terus satu masakan 7 kg itu menjadi berapa potong? Kalau di tempat saya, ini saya contohkan di tempat saya saja, saya itu 7 kg menjadi 306 potong tahu. Nah, 306 potong tahu dengan harga, kalau saya jual sendiri itu harga 500 rupiah. Akan tetapi kalau dibawa loper itu 400 rupiah. Mari kita kalikan di harga 400 yang dibawa loper. Nah, ini ketemunya 122.400. Kelihatan ya? Nggak kelihatan. 122.400 rupiah. Ini dikurangi harga kedelai tadi 77.000 rupiah. Nah, menghasilkan 45.400 rupiah. Jadi setiap masakannya untung yang kita dapatkan kalau di harga 400 rupiah per potongnya
itu mendapatkan Rp45.000 dengan takaran 7 kg kedelai. Tentunya ini masih kotor, belum kepotong kayu, belum kepotong solar, dan belum kepotong biaya produksi lainnya. Ini permasakannya saya mendapatkan Rp45.000 ya. Ini kalau di bawah obat. Terus sekarang kalau kita bawa sendiri dengan harga Rp500, mari kita hitung, yaitu 306 potong tahu dikali 500 sama dengan Rp153.000, dikurangi harga kedelai Rp77, masih Rp76.000. Ini kalau kita tahu sendiri, atau kalau kita makan sendiri dengan harga Rp500. Jadi seperti itu. Ini permasakannya. Nah, tinggal kita itu berapa kali masakan dalam setiap hari itu bisa menghasilkan berapa masakan. Berarti tinggal menghitung saja, tinggal mengalihkan saja berapa masakan kita mampu memproduksi tahu atau mampu menjual tahu. Kalau teman-teman saya itu 2 masakan itu sudah habis teman-teman. Kan dia tidak modal, maksudnya dia kan modalnya nggak terlalu besar. Misalkan satu masakan dia harus modal Rp122.000, tapi dia mendapatkan untung Rp45.000 setiap masakannya. Rp45.000 itu kepotong bensin dan plastik ataupun kresek ataupun kresek. Jadi cuma modal itu saja. Beda dengan saya. Kalau saya harus bensin harus biaya produksinya itu sendiri, kayu, solar, dan lain sebagainya. Tenaga untuk upah untuk atau uang upahnya karyawan istilahnya. Jadi masih untungan overnya teman-teman. Jadi seperti itu. Setiap permasakannya itu Rp45.000. Kita over itu cuma kepotong bensin sama kresek atau plastik 5.000 itu. Kalau untuk satu masakan itu bisa sampai 3 hari 4 hari teman-teman. Jadi awet. Jadi nggak setiap hari beli pasti. Kalau bensin kan pasti setiap harinya. Misalkan kepotong bensin 1 liter dengan harga berapa bensin di daerah kami? Kalau di sini 18.000. Kita kurangi 18.000 masih Rp27.000. Ini misalkan bawa satu masakan. Kalau bawa 2 masakan berarti tinggal menambah. Nah, ini dia mendapatkan untung Rp72.000 dengan dipotong plastik atau kresek misalkan 5.000, masih mendapatkan Rp67.000. Ini saya kira cukup cukup lah untuk kebutuhan dia setiap hari. Misalkan beli rokok atau beli jajan semuanya, ini saya kira masih cukup. Ini kalau dia jualan tahu aja beda lagi. Nanti kalau jualan tahu itu cuma buat sampingan. Dan kalau jualan tahu saja waktunya itu kan sangat singkat teman-teman. Jadi enak, bisa disambi atau masih bisa untuk mengerjakan hal lain. Kalau untuk loper ini sendiri beda kalau dengan tukang masaknya. Kalau tukang masak itu kan setiap hari harus kesini dan memproduksi tahu dari pagi sampai sore. Beda kalau loper itu kan cuma jualan saja.
Misalkan dari jam 5 pagi sampai maksimal jam 8 itu sudah, saya kira sudah cukup waktunya untuk menghabiskan 2 masakan kalau sudah mempunyai pelanggan. Tidak lagi kalau belum mempunyai pelanggan, ya 1 masakan aja kalau sudah habis itu alhamdulillah kan, ya. Jam 5 sampai jam 8 itu kalau sudah habis sudah luar biasa ya, karena perjuangan di awal-awal itulah yang berat teman-teman. Akan tetapi nanti kalau kalian sudah jalan dan mempunyai pelanggan tetap, tinggal apa ya, tinggal metik buahnya saja. Kalian mau bawa berapa masakan tergantung alamnya, sepi atau ramai. Kalau sepi ya tinggal kalian kondisikan saja bawa 1 atau 2. Kalau pas waktu ramai kalian bawa 2 kali lipat, saya yakin pasti habis. Contohnya pas waktu ramai mau bulan puasa dan juga mau lebaran dan setelah lebaran itu panennya penjual lagu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya video dari saya ini. Semoga bisa menambah semangat kalian untuk tetap berjualan apapun itu, khususnya untuk kalian para pemula penjual lagu. Semoga video ini bisa menambah semangat kalian untuk lebih giat bekerja. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kalian membentuk kelompok dengan cara apa? Kalian berhitung 1 sampai 4 karena satu kelas ini nanti dibagi kelompok sebanyak 4 kelompok yang nantinya setiap kelompok terdiri dari 4 anak. Oke, jadi berhitung mulai depan. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, kemudian nanti kembali 1 lagi dan seterusnya. Paham? Oke, sekarang dimulai. 2, 3, 4. Oke, selanjutnya kalian mengumpul. Oke, berkumpul membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 1 nanti berkumpul di sini, untuk kelompok 2 di sebelah sini. Oke, untuk yang kelompok 3 di sebelah sini, dan yang terakhir kelompok 4. Oke, sekarang segera berkumpul. Ayo untuk kelompok 1 mana? Tolong saling berhadapan ya, karena kan kita nanti kegiatannya apa? Yaitu berdiskusi. Ayo. Ya, enggak apa-apa. Ya, agak berapa? Jadi ayo. Tolong. Berapa? Kursinya kurang 1. Sudah? Oke, selanjutnya Bu Fadila akan membagikan LKPD. Di sini kalian akan mengerjakan, ya. Saya bagi dulu. Ini tadi kelompok berapa? 1. Ini kelompok 2.
kelompok 4. Oke, sekarang dengarkan instruksi dari Bu Farda. Oke, sekarang kalian kan sudah mendapatkan LKPD masing-masing, yaitu lembar kerja peserta didik. Jadi tolong di situ amati permasalahan yang ada, oke, baik itu di dalam LKPD dan video yang sudah saya tampilkan tadi. Jadi itu tolong dikerjakan, didiskusikan dengan teman sekelompok. Nanti setelah itu kalian membuat laporan hasil kelompok dan selanjutnya kalian presentasikan ke depan satu per satu. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum mengerjakan? Ya, sudah paham ya? Ya, sekarang kalian diskusikan. Jadi tolong dikerjakan. Ayo, mungkin ada yang kurang paham, kalian boleh tanya ke Bu Farida. Oke? Ya, ayo dikerjakan. Ya, dibaca dulu itu permasalahannya apa. Yang bawahnya tadi itu. Ya, ini dari kalian yang
Tinggalin baca sekuan pakai dinas. Malam nih.
Oke, sudah selesai? Ya. Kalau itu sekarang kalian maju satu persatu, oke? Mulai dari kelompok berapa? Ya, kelompok 1. Saya beri waktu tidak boleh lebih dari 10 menit. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, berdasarkan video yang sudah disaksikan, permasalahan apa yang terjadi, serta bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Jawaban dari kelompok 1 yaitu permasalahan yang terjadi yaitu pencemaran lingkungan yang terjadi di sungai, dan untuk cara mengatasinya dengan cara menampung limbah yang ditutupi dengan plastik. Pertanyaan yang kedua, berdasarkan video kedua yang sudah disaksikan, berapa keuntungan yang didapatkan jika menjual tahu sebanyak 3 masakan? Jika satu masakan keuntungannya Rp45.400, maka akan dikalikan 3 dan hasilnya berjumlah Rp136.200. Pertanyaan selanjutnya, berdasarkan informasi, silakan disimak artikel yang sudah diberikan di LKPD. Berdasarkan informasi di atas, masalah apa yang kalian temukan berkaitan dengan kegiatan produksi? Yang kami temukan yaitu masalah yang kami temukan yaitu produksi beras melambat. Yang kedua, menurut kalian berdasarkan informasi tersebut, apa yang menjadi penyebab permasalahan kegiatan produksi? Yaitu akibat dari El Nino. Yang ketiga, berdasarkan artikel di atas, analisis soal apa yang akan terjadi jika permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan. Kekurangan bahan pokok yang pokok menjadi mahal.
Yang keempat, upaya apa yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Untuk selalu mengkoordinasikan irigasi air untuk pertanian. Dan pertanyaan yang terakhir, mengapa kegiatan produksi berperan penting dalam kegiatan ekonomi? Yaitu dengan adanya kegiatan produksi, maka semua kebutuhan akan terpenuhi. Sekian dari kelompok 1, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan dari kelompok 3. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Penyebab dari terjadinya El Nino adalah terjadinya kemarau yang berkepanjangan. Sudah puas? Oke, ada lagi? Sudah. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 yang mempresentasikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam KPD. Berdasarkan video di atas, permasalahan apa yang terjadi serta bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahannya yaitu pencemaran lingkungan dan cara mengatasinya membuat kolam penampungan limbah dan ditutupi dengan plastik. 2. Berdasarkan video di atas, berapa keuntungan yang didapatkan jika menjual tahu sebanyak 3 masakan? 1 kali masakannya memiliki keuntungan sebanyak 45.400. Jika dikalikan 3, yaitu mendapatkan keuntungan 136.200. Berdasarkan informasi di atas, masalah apa yang kalian temukan berkaitan dengan kegiatan produksi, yaitu produksi beras menjadi melambat. 2. Menurut kalian berdasarkan informasi tersebut, apa yang menjadi penyebab permasalahan kegiatan produksi, yaitu akibat El Nino atau kemarau berkepanjangan. Berdasarkan artikel di atas, analisislah apa yang akan terjadi jika permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan, yaitu kekurangannya bahan pangan dan kebutuhan akan bahan pokok mahal, tenaga kerja juga terhambat. Upaya apa yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu selalu mengkondisikan saluran irigasi air untuk pertanian. Mengapa kegiatan produksi berperan penting dalam kegiatan ekonomi? Karena dengan adanya kegiatan produksi, semua kebutuhan manusia akan terpenuhi, juga pendapatan nasional meningkat. Apa ada pertanyaan dari kelompok lain? Jika dalam suatu produksi ada salah satu faktor produksi yang tidak terpenuhi, maka apa yang terjadi? Boleh diulangi pertanyaannya? Jika dalam suatu produksi ada salah satu faktor produksi yang tidak terpenuhi, maka apa yang terjadi? Jika ada salah satu faktor yang tidak terpenuhi, maka kegiatan produksi tidak akan pernah terjadi. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Sudah? Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya penampilan dari presentasi
Mengatasi permasalahan yang terjadi adalah pencemaran lingkungan terjadi di sungai, udara. Cara mengatasinya dengan cara membuat kolam atau penampungan limbah yang ditutupi oleh plastik. Berdasarkan video di atas, beberapa keuntungan yang didapatkan jika menjual plastik sebagai berdasarkan. Satu kali masakan keuntungannya Rp45.400 dikali 3 sama dengan Rp136.200. Berdasarkan informasi di atas, masalah apa yang kalian temui berkaitan dengan kegiatan produksi beras lambat? Kedua, menurut kalian berdasarkan informasi tersebut, apa yang menjadi penyebab permasalahan kegiatan produksi akibat El Nino? Berdasarkan artikel di atas, analisislah apa yang terjadi jika permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan. Kekurangan bahan pangan, kebutuhan bahan pokok menjadi mahal. Upaya apa yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Untuk selalu mengondisikan irigasi air untuk pertanian. Yang kelima, mengapa kegiatan produksi berperan penting dalam kegiatan ekonomi? Karena dengan adanya kegiatan produksi maka kebutuhan akan terpenuhi serta bisa meningkatkan pendapatan nasional. Ada yang mau bertanya? Jika kegiatan produksi terlambat, apa yang akan terjadi? Bisa diulangi? Kurang keras ya, Jika kegiatan produksi terlambat, dampak apa yang akan terjadi? Dari hasil diskusi kami ada 2 jawaban. 1. Kekurangan bahan pangan. 2. Kebutuhan bahan pokok menjadi mahal serta penyerapan tenaga kerja terlambat. Ya, jadi apa? Jika suatu produksi itu terhambat, maka apa? Terjadi Kekurangan kekurangan bahan pangan serta kebutuhan bahan pokok menjadi kebutuhan akan bahan pokok juga. Ya, bagaimana untuk jawaban dari kelompok 3? Apakah sudah paham atau masih kurang diperjelas? Sudah, ya. Mungkin bisa ditawarkan ke teman-teman yang lain. Apakah masih ada pertanyaan? Ya. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagus sekali ya. Atas. Oke. Selanjutnya. Ayo selanjutnya kelompok 4. Selamat
memilih kelompok 4. Pertanyaan 1. Berdasarkan video di atas, permasalahan apa yang terjadi serta bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Jawabannya, permasalahan yang terjadi adalah pencemaran lingkungan terjadi di sungai udara. Cara mengatasinya dengan cara membuat kolam atau penampungan limbah yang ditutupi dengan plastik. Berdasarkan video di atas, berapa keuntungan yang didapatkan jika menjual tahu sebanyak 3 masakan? Jika satu kali masakannya memiliki keuntungannya yaitu 45.000 dikali 3, 136.200. Berdasarkan informasi di atas, masalah apa yang kalian temukan berkaitan dengan kegiatan produksi? Produksi beras akan melambat. 2. Menurut kalian, berdasarkan informasi tersebut, apa yang menjadi penyebab permasalahan kegiatan produksi, yaitu akibat El Nino. Yang ketiga, berdasarkan artikel di atas, analisirlah apa yang akan terjadi. Berdasarkan artikel di atas, analisirlah apa yang akan terjadi jika permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan. Kekurangan bahan pangan, bahan pokok dan pangan. 4. Apa yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Untuk selalu memantau sirkulasi air untuk pertanian. 5. Mengapa kegiatan produksi bukan kegiatan ekonomi? Karena dengan adanya kegiatan produksi merupakan kebutuhan akan ekonomi serta bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi produksi? Diulang agak keras lagi, Zaza, ayo. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi produksi? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, kegiatan produksi? Jadi kegiatan produksi itu kan ada faktor-faktornya. Nah, faktor-faktornya itu apa saja? Ya, sudah? Jawabannya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal, skill atau keterampilan. Ya, jadi ada berapa? Ada 4. Ada 4. Yaitu apa? Sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, skill atau keterampilan atau yang dinamakan kewirausahaan. Ya, jadi itu adalah faktor-faktor dari kegiatan produksi. Mungkin dari yang lain, kelompok yang lain ada yang bertanya? Ya, semuanya sudah cukup? Cukup. Ya, oke. Bisa kembali ke tempat? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari kegiatan ini tadi bisa kita tarik kesimpulan ya bahwa apa tadi dari video yang pertama mengenai literasi itu berkaitan dengan kegiatan apa tadi? Apa yang terjadi? Dampak limbah dari pabrik apa? Tahu. Kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua yaitu Faktor-faktor produksi. ya, untuk materinya yaitu mengenai faktor produksi. Untuk yang video yang kedua tadi itu mengenai keuntungan dari penjualan tahu. Untuk materi tadi yang dipelajari yang pertama
faktor-faktor produksi. Ya, tadi faktor produksinya ada berapa? Ayo, ada apa? Sumber daya manusia, modal, skill, keterampilan. Iya, kemudian yang selanjutnya apa lagi? Tujuan dari Tujuan dari kegiatan produksi. Kemudian apa lagi? Jenis-jenis produksi. Jenis-jenis produksi. Ya, jadi produksi itu ada jenis-jenisnya. Oke, selanjutnya untuk mengukur seberapa tingkat pemahaman kalian, ya, Bu Farida membagikan pertanyaan transformatif yang harus kalian kerjakan, ya, melalui Google Form yang linknya sudah saya share di grup. Tolong sekarang dibuka grupnya masing-masing. Ayo dibuka. Sekarang kalian kerjakan dulu tes formatif tersebut. Ayo dibuka grupnya masing-masing. Ya. Ayo. Ayo dikerjakan dulu. Saya beri waktu 15 menit lagi. Sampai jam, nanti tak tunggu sampai jam 9:05. Ayo dikerjakan baik-baik tentang seberapa pemahaman apa materi yang sudah disampaikan. Tolong dibuka, dikerjakan. Bagaimana? Bisa dibuka ya linknya ya. Ayo dikerjakan. Sudah bisa dibuka linknya. Ayo Mila, dikerjakan Mila. Oh ya, sendiri. Ya, sendiri. Ya, ayo sendiri dikerjakan. Ayo.
Dikerjakan dengan baik. Ingat-ingat tadi materinya tadi mengenai apa? Tunggu, ayo dikerjakan dengan baik sampai jam 9. Ayo. Tidak boleh asal aja, ayo. Ini nanti mengukur seberapa pemahaman kalian. Ya.
eksamen itu paham atau tidak tentang materi hari ini. Kalian paham atau tidak? Dicek dulu jawabannya, ayo dicek dulu. Barangkali ada yang masih tertinggal, ya dicek dulu untuk jawabannya. Barangkali ada yang keloncatan atau bagaimana.
Nyampe nomor berapa Mbak Uci? 5. Tapi nomor 4 belum yakin. Oh iya, diyakinkan dulu yang nomor 4. Ayo dibaca lagi soalnya. Oke, apakah sudah selesai? Sudah. Ayo duduknya posisi sempurna yuk. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini mempelajari pelajaran hari ini? Ya, kira-kira apa manfaat yang kalian dapatkan untuk mempelajari pelajaran di hari ini? Mengetahui tentang produksi, Ya kan Zara? mengetahui tentang metode produksi dan jenis produksi. Oh iya, jadi tahu mengenai ya kegiatan dari produksi. Oke, kalian harus tetap semangat, oke? Jaga kesehatan. Karena apa? Sekarang itu cuacanya sudah apa ya? Panas, panas, angin. Jadi banyak apa? Terjadi yang flu ya. Jadi kalian harus tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan setiap hari harus belajar ya. Semangat belajar baik di rumah maupun di sekolah ya. Oke, untuk pertemuan yang akan datang yaitu kita akan mempelajari tentang materi kegiatan distribusi ya. Jadi materi kegiatan distribusi ini akan dipelajari untuk minggu depan. Jadi kalian di rumah dibaca-baca. Jadi untuk pertemuan yang akan datang kalian sudah siap ya. Oke, sekarang sudah di penghujung pelajaran ya, sudah selesai ya waktunya. Ya, oke, selanjutnya tolong dipimpin doa. Oke, doa akhir belajar. Kalian tolong duduk dengan sikap yang sempurna. Ayo, ya, ayo, duduk dengan sikap yang sempurna. Oke, Mbak Uci bisa dipimpin doa akhir belajar. Baca biasanya ya. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Doa mulai. Bismillah.